Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Tisa Kasaputri. Pada kali ini kita sudah memasuki video mikrotik yang ke-13, yaitu mengenai failover dan load balance. Jadi pada bab 13 ini ada 7 materi ya teman-teman. Yang pertama itu ada konsep failover dan load balance, 2 setting topologi, 3 konfigurasi failover, 4 konfigurasi load balance ECMP, kemudian ada kasusnya itu berbeda bandwidth pada ISP, kemudian ada konfigurasi load balance router rules, kemudian yang terakhir itu ada konfigurasi load balance firewall manager. Kemudian kita masuki pada konsepnya. Jadi ketika company memiliki 2 arah jalur ke internet atau gampangnya memiliki jalur internet dengan menggunakan 2 jalur ISP, failover, kemudian 1 aktif 1 backup. Kemudian pada load balance itu 2 aktif secara bersamaan. Nah, kemudian kita bisa lanjut saja ke materi yang kedua, yaitu mengenai setting topologi. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa saya sudah membuat topologi ya teman-teman. Kemudian di sini ada VPC 1 dan VPC 2 yang belum saya hubungkan. Untuk ISP itu kita biasa gunakan yang type yang cloud, kemudian ini router ISP dan router ISP 1 dan router ISP 2 sudah saya cek IP-nya. Nah, kalau teman-teman sudah mengecek IP-nya untuk router ISP 1 dan router ISP 2, langsung saja ke Windows-nya. Oh ya teman-teman, tadi di sini itu saya sudah mengganti namanya. Yang ini router ISP 1 dan yang ini router ISP 2. Router customer kita bisa nyalakan. Dan di sini saya akan buka terminalnya. Untuk login yaitu admin. Kemudian akan saya ketikkan sistem identity, set name, customer. Nah, jadi ini sudah mengenai namanya teman-teman. Saya juga akan mengetikkan ini, saya full screen terlebih dahulu, dan di sini saya akan mengaktifkan fitur roamnya. Kemudian saya akan mengaktifkan fitur roamnya juga di router ISP 1-nya. Caranya itu sama ya teman-teman, ketika tool roamon set enable sama dengan yes, dia enter. Kemudian saya akan login Winbox ke router customer melalui router ISP 1. Nah, ini saya sudah login ke Winbox router customernya. Kalau teman-teman ingin tahu caranya, teman-teman bisa buka kembali di video saya sebelumnya. Jadi karena router customernya belum saya konfigurasi IP-nya, maka sekarang saya akan mengkonfigurasikan pada router IP, pada Winbox router ISP 1-nya. Kita bisa pergi ke Winbox router 1 ISP. Jadi di sini saya sudah masuk ke Winbox router ISP 1-nya. Kita langsung saja konfigurasikan untuk IP-nya. Di sini kita bisa pilih IP, kemudian addresses, new saja, kemudian adresnya itu akan saya isi 192.168.1.1/24. Untuk interface itu kita bisa gunakan Ether 2, sudah apply dan oke. Kemudian teman-teman bisa masuk ke Winbox router ISP 2-nya. Di sini pilih IP, kemudian addresses, dan untuk IP-nya itu akan saya tambahkan 172.16.1.1/24. Untuk interface itu kita bisa gunakan Ether 2. Nah, kenapa Ether 2? Jadi di sini tuh teman-teman bisa lihat pada topologinya. Jadi bahwa router ISP ke router customer itu dia menggunakan Ether 2, sama dengan router ISP 1 menyambung ke router customer itu menggunakan Ether 2. Nah, di sini kita kembali, kemudian apply dan oke. Selanjutnya di sini kita bisa masuk ke Winbox router customernya dan pilih IP dan addresses. Sini kita bisa
tambahkan atau new ya teman-teman. Addressnya itu akan saya tambahkan 192.168.1.12. Untuk interface itu saya gunakan F1, kalau sudah apply dan oke. Kemudian saya akan tambahkan lagi, kali ini IP-nya itu 172.16. Maaf ya teman-teman, ini ada kesalahan. Di sini saya ulangi. Untuk addressnya itu untuk konfigurasi ini saya hapus terlebih dahulu. Akan saya ulangi. Addressnya itu 192.168.1.2/24. Untuk interface itu kita masih sama yang tadi, gunakan F1 kalau sudah apply dan oke. Kemudian akan saya tambahkan lagi itu addressnya 172.16.1.2/24. Kita bisa lihat ke topologinya. Jadi ini Ether 2 ya teman-teman, yang mengarah ke router ISP2 nya. Ini kita bisa pilih yang kedua, apply dan oke. Kemudian di sini kita langsung saja pilih IP, kemudian root. Di sini kita bisa tambahkan untuk root-nya. Untuk destination address-nya itu kita biarkan. Kita akan isi gateway-nya saja 192.168.1.1. Kemudian di sini kita apply dan oke. Saya akan tambahkan root-nya lagi. Untuk destination address-nya itu kita biarkan lagi. Gateway-nya itu kita bisa isi 172.16.1.1. Kalau sudah apply dan oke. Ini teman-teman bisa lihat bahwa untuk yang mengarah ke ISP2 itu dia statik ya teman-teman. Sini saya pilih IP kemudian DNS. Untuk servernya itu kita akan tambahkan 8.8.8.8 kalau sudah apply dan oke. Nah, di sini saya sudah masuk ke Winbox router ISP1-nya. Sini saya pilih IP, kemudian firewall. Kemudian saya akan ke menu NAT. Di sini saya akan tambahkan untuk chain-nya itu RSGNAT. Untuk out interface itu Ether 1 ya teman-teman. Kita ke menu action dan actionnya itu kita bisa pilih yang Masquerade. Kita apply dan oke. Selanjutnya kita bisa pergi ke Winbox router ISP2-nya. Nah, di sini saya sudah pergi ke Winbox router ISP2-nya. Di sini saya pilih IP, kemudian firewall, ke menu NAT. Di sini saya tambahkan untuk chain-nya itu SRGNAT. Kita ke menu action. Pada actionnya itu kita sama, pilih yang Masquerade. Apply dan oke. Akan pergi ke Winbox router customer-nya. Di sini saya sudah masuk ke Winbox router customer-nya. Kemudian di sini saya pilih new terminal. Di sini kita bisa pilih 88-nya. Apa dulu? Mbak. Jadi di sini saya tadi ada yang saya ganti ya teman-teman. Untuk yang di Winbox router ISP2 itu saya masih tetap menggunakan 192.16.1.1. Kemudian jadi di sini saya untuk ke Winbox router ISP1 ini saya ganti yang tadi saya ganti yaitu 192.168.110.1/24. Dan di sini pada router customer-nya itu sama ya teman-teman. Di sini root-nya itu saya menggunakan IP 192.1. Untuk gateway-nya itu saya menggunakan 192.168.110.1. Kemudian kita bisa langsung saja ke new terminal dan di sini saya coba pilih 88. Nah, di sini itu TTL ya teman-teman. Kemudian saya juga akan coba ping Google-nya. Nah, pada ping Google-nya itu sama ya teman-teman, TTL atau berhasil. Kalian bisa lihat bahwa di sini saya sudah menyediakan 2 VPC. Jadi selanjutnya saya akan konfigurasi pada 2 VPC tersebut.
Pertama-tama kita bisa sambungkan pada router customernya dengan router customernya ya teman-teman. Untuk konfigurasi yang pertama itu konfigurasi bridge, karena pada router customernya itu memiliki dua ether, dimana ether 3 dan ether 4. Kita bisa buka Winbox router customernya. Nah, di sini saya sudah membuka pada Winbox router customernya. Kemudian di sini saya pilih bridge, kemudian klik new. Namanya itu akan saya kasih bridge customer. Kalau sudah, klik apply dan oke. Sini saya ke menu ports, klik new. Untuk interface itu kita bisa pilih yang ether 3, bridge itu bridge customer. Kalau sudah apply dan oke. Sini saya akan tambahkan lagi untuk ether 4-nya, interface ether 4. Kalau sudah apply dan oke. Sini saya akan kembali ke topologi. Ini saya akan berikan teksnya. Kemudian untuk teksnya itu saya beri IP 10.10.1/24 ya teman-teman. Dan saya akan taruh sini. Di sini saya sudah memasuki Winbox router customer. Sini saya pilih IP, kemudian addresses, dan pilih new. Untuk addressnya itu akan saya tambahkan 10.10.10.1/24. Untuk interface itu kita bisa gunakan yang bridge customer. Kalau sudah apply dan oke. Kemudian di sini pilih IP lagi, kemudian DHCP server dan DHCP setup. Untuk interface itu kita bisa gunakan bridge customer. Kalau sudah next. Untuk DHCP address-nya itu 10.10.10.0/24. Kita next. Ini 10.1 kita next. Kemudian ini ada rank IP, kita bisa next saja. Sudah, kita bisa next. Selanjutnya di sini saya pilih ID, kemudian ke firewall. Langsung saja kita bisa ke menu NAT, klik new. Untuk chainnya itu kita bisa pilih yang SRC-NAT, part interface itu ether 1 ke action, dan di sini pilih yang masquerade. Kalau sudah apply dan oke. Kemudian saya akan tambahkan lagi untuk kita bisa ke general, chainnya itu SRC-NAT. Untuk out interface itu kita bisa pilih yang ether 2. Kita ke action, dan di sini bisa pilih yang masquerade. Kalau sudah apply dan oke. Jadi untuk konfigurasinya sudah selesai, dan kali ini adalah waktunya untuk pengujian pada dua VPC. Kita bisa kembali ke topologi dan nyalakan VPC 1 dan 2-nya. Nah, di sini saya sudah masuk ke terminal pada VPC 1, dan saya akan ketikkan IP DHCP. Nah, di sini saya sudah mendapatkan IP ya teman-teman, yaitu 10.10.10.254. Kemudian gateway-nya adalah 10.10.10.1. Kemudian saya akan lakukan pada VPC 2-nya, ketikkan hal yang sama, IP DHCP. Nah, jadi ini IP yang saya dapatkan adalah 10.10.10.253. Untuk gateway-nya itu 10.10.10.1. Kemudian saya akan coba ping 88-nya, apakah bisa? Nah, jadi ini itu saya sudah bisa ping 88, jadi pada VPC 2 itu bisa internetan. Kemudian saya akan coba ping Google-nya, apakah bisa? Nah, jadi ini pun bisa ya teman-teman. Saya akan lakukan pada VPC 1-nya. Di sini saya akan ping 88 terlebih dahulu. Nah, jadi ini TTL, kemudian saya coba ping Google-nya. Nah, jadi ini juga sama ya teman-teman, bisa. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu mengenai konfigurasi failover. Jadi pada konsep failover itu terdapat dua line akses internet menuju ISP dengan kriteria satu aktif, satu backup. Yang aktifannya 1, jika ingin berpindah menggunakan jalur internet satunya, bisa dimainkan parameter distance. Jika main link down, maka jalur internet akan dialihkan menggunakan link backup. Parameter check gateway, distance, atau menggunakan script. Nah, untuk statifikasinya itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu ada konfigurasi sederhana, kemudian merubah parameter distance, dan yang
Ketiga itu check gateway atau AIP atau ICMP ya teman-teman. Langsung saja saya akan mencoba mempraktekannya. Untuk pertama-tama kita bisa masuk ke Winbox router customernya, kemudian pilih IP dan root. Untuk konfigurasi yang statik itu kita bisa klik saja, kemudian untuk distance itu akan saya tambahkan saja menjadi 10. Kalau sudah apply dan oke. Sebelum lanjut saya akan jelaskan dahulu. Jadi intinya itu kita perbesar distance-nya maka semakin tidak diprioritaskan. Namun ketika untuk distance-nya sama, maka MikroTik itu dia akan by default untuk menentukan prioritas jalur yang akan digunakan. Dan jadi ketika distance itu sama, misal 1 sama 1, maka dia itu yang akan menentukan adalah MikroTik-nya sendiri. Nah sekarang kita lanjut untuk mengenal yang namanya fitur check gateway. Jadi nanti internet yang digunakan adalah ISP2, dan untuk yang ISP1 itu sekarang dia menjadi backup bukan server utama lagi. Jadi untuk fitur check gateway ini dia itu membantu memastikan bahwa gateway-nya sudah dipilih dapat berfungsi dengan baik dan juga dapat diakses oleh kliennya. Sini itu kita bisa pilih yang root ya teman-teman. Di sini saya sudah masuk ke root-nya. Kemudian untuk yang konfigurasi yang ini kita bisa klik saja. Nah untuk check gateway ini akan saya pilih yang ping. Untuk yang check gateway itu saya pilih ping. Dan sebenarnya itu ada dua pilihan ya teman-teman. Kalau sudah apply dan oke. Selanjutnya kita bisa masuk ke pembahasan yang keempat yaitu load balance. Pada konsepnya itu nantinya dua link ISP aktif bisa difungsikan bila kalian ingin membagi jalur internet. Misal ke Facebook jalur 1, ke YouTube jalur 2. Kemudian untuk load balance dengan metode ACMP yang merupakan improvisasi dari metode round robin load balance. Untuk tadi kasusnya itu ada konfigurasi load balance ACMP, kemudian ada load balance routing mark. Saya akan coba mempraktekannya. Untuk pertama-tama bisa masuk ke Winbox router customernya. Sudah masuk ke Winbox router customernya, kemudian di sini saya pilih IP dan root. Nah jadi ini saya sudah masuk ya teman-teman. Untuk yang konfigurasi ini saya hapus dan yang ini juga akan saya hapus. Di sini saya akan tambahkan lagi, kemudian di sini untuk gateway. Di sini saya akan menambahkan 2 gateway sekaligus ya teman-teman dalam satu new. Untuk gateway yang pertama itu 192.168.1.1.1. Untuk gateway yang garis kedua itu akan saya kasih 172.16.1.1. Nah kalau sudah kita bisa apply dan oke. Di sini saya akan ke terminal VPC satunya. Di sini saya akan ketik show IP untuk mengecek IP-nya. Nah di sini IP-nya itu masih ada ya teman-teman. Dan di sini saya akan coba pilih 88-nya. Nah jadi untuk pilih 88-nya itu masih bisa ya teman-teman. Kemudian saya akan coba tekan thread 8.8.8.8 untuk melihat jalur yang ditempuh oleh IP DNS-nya. Nah di sini untuk jalur yang pertama itu adalah 10.10.10.1, kemudian yang kedua itu ada jalur 172.16.1.1. Kemudian di sini saya juga akan ping Google-nya. Nah jadi ini pun TTL. Saya juga akan mengecek jalur pada google.com-nya. Nah jadi untuk google.com-nya itu yang jalur yang pertama itu sama, dan yang kedua pun sama ya teman-teman. Saya juga akan coba cek pada VPC2-nya. Sini saya ketik show IP lagi untuk melihat IP. Nah di sini IP-nya masih ada, kemudian di sini saya coba pilih 88-nya. Nah jadi ini pun TTL, kemudian di sini saya akan melihat jalur pada 888 atau IP DNS-nya. Nah jadi ini adalah jalur-jalur pada IP DNS-nya. Saya juga akan cek pada Google-nya. Dan ini hasilnya TTL. Kemudian saya juga akan cek jalurnya. Nah jadi sama ya teman-teman. Kita bisa lanjut ke materi yang kelima, itu masuk pada kasus berbeda bandwidth pada ISP. Untuk konfigurasi yang pertama itu kita bisa masuk ke Winbox router customernya. Nah di sini saya sudah masuk ke Winbox router customernya. Kemudian di sini saya pilih IP, kemudian root.
Nah, jadi di sini saya sudah berada di root ya teman-teman. Nah, pada konfigurasi yang baru ini yang tadi kita baru buat, itu kita bisa klik saja dan di sini akan saya tambahkan gateway menjadi 5. Satu, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk gateway yang ketiga itu kan saya berikan 172.16.1.1. Untuk gateway yang keempat itu sama, 172.16.1.1. Kemudian pada gateway yang kelima juga akan saya berikan sama 172.16.1.1. Kalau sudah, kita bisa apply dan oke. Sini kita bisa ke new terminal. Untuk new password seperti biasa kita ctrl+C, dan di sini saya akan ketikkan IP root print. Nah, jadi ini teman-teman bisa lihat bahwa gateway yang pertama itu 192.168.110.1. Kemudian untuk gateway yang ke 2 sampai 5 itu gateway sama 172.16.1.1. Kemudian di sini saya pilih tool. Kemudian pilih yang trace route. Untuk trace route itu saya ketikkan 8.8.8.8. Untuk protokol itu saya pilih yang ICMP saja. Kemudian di sini saya coba klik start. Stop. Ini saya akan coba biar kelihatan ya teman-teman. Sini saya coba. Nah, di sini kalian bisa lihat ketika di sini kita trace yang 88 itu atau IP dari DNS Google itu dia akan melewati 172.16.1.1. Jadi dia akan melewati jalur ISP2-nya. Saya juga akan coba yang Facebook-nya. Bisa ke komen administratornya. Kemudian di sini itu kita bisa ketikkan ns lookup. facebook.com. Enter. Nah, di sini saya sudah mendapatkan IP-nya teman-teman. Ini saya akan salin saja. Kemudian di sini saya akan cancel saja ya teman-teman. Saya ulangi tool, kemudian trace route, dan yang trace route itu kita bisa isi IP yang didapatkan oleh Facebooknya. Kemudian di sini saya start. Nah, masak dan Stop. Nah, jadi untuk routernya, untuk Facebooknya itu yang pertama dia ke 172.16.1.1, kemudian yang kedua itu 192.168.1.9. Sini saya akan coba ke terminal VPC 1. Kemudian di sini saya coba ketik ping dan IP yang tadi didapatkan oleh Facebook ya teman-teman. Kita pasti itu kita ketik manual saja teman-teman. 157.240 157.240 titik kemudian 208.35. Nah, jadi ini hasilnya itu DPL, dan saya akan coba lihat jalur yang jalur pada Facebooknya. Nah, jadi ini adalah jalur-jalur yang dilewati oleh facebook.com-nya. Teman-teman bisa juga untuk youtube.com-nya. Tetapi saya akan langsung lanjut saja ke pembahasan yang ke-6, yaitu mengenai load balance router rules. Sini saya akan ketikkan IP 10.10.10.15. Jangan lupa kasih slash. Kemudian di sini saya akan tambahkan gateway 10.10.1/24. Enter.
Nah, selain saya akan menambahkan IP-nya, saya akan juga menambahkan IP DNS-nya. Dan saya juga akan melakukan hal yang sama di VPC satunya. IP 1.16./24. Untuk gateway-nya itu masih sama 10.10.10.1/24. Saya juga akan menambahkan IP DNS-nya. Dan di sini akan saya coba cek apakah sudah lengkap. Nah, di sini untuk IP, gateway, dan DNS-nya sudah ada ya teman-teman. Selanjutnya untuk konfigurasinya itu kita bisa pergi ke Winbox Router Customer. Nah, di sini saya sudah memasuki Winbox Router Customer-nya. Kemudian di sini pilih IP, kemudian root. Ini yang konfigurasi yang baru itu saya akan disable saja. Kita bisa ke menu rules, klik new, SFC address-nya itu saya kasih 10.10.10.16. Nah, karena IP ini merupakan IP milik VPC 1, maka tabelnya akan saya isi VPC 1 ya teman-teman. VPC 1 sudah apply dan oke. Kemudian saya juga akan menambahkan IP milik VPC 2-nya. 10.10.10.15. Tabelnya VPC 2 sudah apply dan oke. Di sini saya kembali ke menu root. Ini saya akan tambahkan untuk destination address-nya itu akan saya biarkan. Kemudian gateway-nya itu akan saya isi 192.168.110.1. Untuk routing map itu VPC 1. Kalau sudah klik apply dan oke. Dan kemudian akan saya tambahkan lagi untuk yang VPC 2-nya. Caranya sama ya teman-teman. Untuk destination address-nya itu kita biarkan. Kemudian gateway-nya adalah 172.16.1.1. Untuk routing map itu kita bisa isikan yang VPC 2-nya sudah apply dan oke. Nah, pada konfigurasi yang saya disablekan ini akan saya hapus ya teman-teman. Untuk pengujiannya itu teman-teman bisa masuk ke VPC 2-nya, kemudian teman-teman bisa ketikkan show IP untuk melihat. Nah, di sini kan saya tadi IP-nya itu ganti, jadi di sini saya ketikkan ulang IP 10.10.10.15/24. Kemudian gateway-nya itu 10.10.10.1/24. Dan kalau sudah ping 88-nya. Jadi di sini saya untuk ping 88 itu berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita ke materi yang terakhir, yaitu mengenai konfigurasi load balance firewall manager. Kita bisa untuk konfigurasinya itu kita bisa pergi ke Winbox Router Customer. Nah, di sini saya sudah masuk ke Winbox Router Customer-nya. Kemudian di sini kita ke root ya teman-teman. Dan di sini kita bisa ke menu rules. Untuk yang konfigurasi yang tadi itu akan saya disablekan saja semua. Kemudian di sini ke menu routes lagi. Untuk yang dua jalur yang tadi itu kita bisa remove saja. Kemudian di sini saya pilih IP dan firewall. Ke menu managers. Nah, pada ini itu kita bisa tambahkan untuk chain-nya itu kita bisa pilih yang pre-routing. Untuk SFC address-nya itu akan saya ketikkan 10.10.10.16. Nah, IP ini merupakan IP VPC 1. Kemudian ke menu action, pilih map routing. Untuk yang routing map itu akan saya ketikkan manager strip VPC strip ESP 1.
Kalau sudah apply dan oke. Ini saya akan tambahkan lagi. Untuk cairnya itu sama free routing. Untuk SFC address-nya itu isi ID milik VPC2 nya 10.10.10.15. Kalau sudah kita ke menu action. Untuk actionnya itu kita bisa pilih yang mark routing dan new routing mark itu kasih Mangel PTSD2. Kalau sudah apply dan oke. Di sini saya pilih ID, kemudian root. Di sini saya akan tambahkan untuk destination address-nya itu saya biarkan. Untuk gateway-nya itu 192.168.110.1. Untuk routing mark-nya itu kita bisa pilih yang Mangel ISP1. Kalau sudah apply dan oke. Kemudian akan saya tambahkan lagi destination address-nya itu kita biarkan. Untuk gateway-nya itu saya isi 172.16.1.1. Kemudian yang routing mark itu saya ganti Mangel ISP2. Kalau sudah apply dan oke. Sini saya ke VPC2 ya teman-teman untuk pengujiannya. Sini saya coba ketikkan show ID apakah ID-nya benar. Nah jadi ini ID-nya salah, akan saya betulkan terlebih dahulu. Kemudian saya akan coba pindah nya. Nah jadi ini tuh DDR ya teman-teman. Kemudian saya akan mengecek jalurnya. Nah jadi jalur yang pertama itu adalah 10.10.10.1. Kemudian yang jalur kedua adalah 1.2.16.1.1. Nah jadi untuk pengujiannya seperti ini. Teman-teman bisa lakukan hal yang sama pada video 1. Pembahasan pada materi bab 13 itu sudah selesai. Buat teman-teman yang sudah tonton sampai akhir, terima kasih. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.